Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai ceguken nggih dulur. Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan sering atau pernah mengalaminya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Sebenarnya ceguken itu hal yang wajar nggih dulur, apalagi terjadi pada bayi. Bayi itu kalau cegukan nggih, itu kenapa orang tua tidak panik ya. Zaman dahulu malah justru kadang diwadani gini, culak cawan, artinya apa? Tolak sawan ya. Cepat gede, pinter, nah seperti itu, sambil dipijat dadanya perlahan-perlahan. Jadi tidak ada rasa khawatir karena dianggap sesuatu hal yang wajar ya. Tapi cegukan ini kalau secara umumnya, secara ilmiahnya ini bisa terjadi karena gangguan metabolisme, gangguan saraf, terus gangguan pernafasan, gangguan pencernaan maupun reaksi psikologi. Tetapi kali ini saya akan membahas mengenai cegukan, maknanya apa dalam primbon nggih. Ini bisa Anda anggap sebagai mitos ataupun hanya hiburan semata, atau kalau yang baik diaminkan dan yang buruk itu dihindari nggih. Nah, jadi tergantung panjenengan menyikapi ini ya. Apa yang saya sampaikan tidak serta-merta mesti 100% bener gak dulur. Cegukan ini kalau menurut primbon nggih, dalam kurun waktu 24 jam itu maknanya berbeda-beda dulur. Untuk makna cegukan ini tidak berlaku untuk bayi nggih dulur, tapi bagi orang dewasa. Karena kalau untuk bayi itu tadi dianggap sebagai sesuatu yang baik malahan, karena untuk pertumbuhannya juga disebutkan untuk nolak sawan. Tapi kalau untuk orang dewasa maknanya untuk pagi hari nggih. Nah, dimulai pada pagi hari. Yang panjenengan itu cegukannya pada pukul 6 sampai 7 pagi, kisaran waktu tersebut itu maknanya baik, pertanda kemungkinan akan ada tamu yang datang itu spesial ya. Spesial di sini adalah orang yang panjenengan sukai atau kagumi, entah itu areke, entah itu orang yang penting bagi Anda, orang yang terhormat, orang yang Anda kagumi ya, atau yang intinya itu baik ya, yang datang itu tamu yang luar biasa, yang tidak biasanya. Kemudian kalau kisaran usia 7 sampai 8 ya, itu maknanya pertanda kurang baik. Artinya kita sedang dibicarakan ya. Entah digosipkan hal yang tidak kita lakukan, intinya dijadikan bahan pembicaraan ya, atau digibahi. Nah, kemudian kalau pukul 8 sampai 9, nah ini maknanya juga pertanda kurang baik, yang artinya kita akan menyaksikan suatu yang tidak menyenangkan. Contohnya melihat orang kesusahan, tapi kitanya hanya bisa melihat, tidak bisa menolong. Nah, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Atau kejadian-kejadian di luaran yang kita tahu itu sangat ngeres ya, nggak penak, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat saja. Kemudian lanjut, kalau cegukan di pukul kisaran 9 sampai 10 itu pertanda kita sedang dibicarakan oleh lawan jenis. Mungkin ada yang mengagumi nggih, ngelem nggih, atau membicarakan tentang diri kita yang mana seseorang tersebut menyukai nggih. Ini akan tetapi kalau cegukan di pukul 10 sampai 11 ini menandakan kurang baik, artinya keburukan kita sedang dibicarakan orang lain. Jadi sesuatu yang tidak baik
menurut kita nggih dalam diri kita ataupun aib nggih itu sedang dibicarakan orang lain. Akan tetapi dulur, kalau pukul 11 sampai 12 siang ini menandakan akan bertemu dengan orang yang menasihati kita, sesuatu yang baik yang berdampak pada masa depan kita. Nah, ditutur sing apik kanggo nek dhewe. Kemudian lanjut siang hari. Cegukan pada pukul 1 sampai 2 ini pertanda jadi bahan omongan. Nama kita disebut, tetapi di sini yang baik gitu, artinya dibicarakan mengenai kebaikan kita. Seperti ada yang memuji, kemudian apa yang ada pada diri kita yang baik itu dibicarakan ya. Akan tetapi kalau cegukan pada pukul 2 sampai 3 ini menandakan berpotensi akan kehilangan barang ya. Nah, jadi selayaknya berarti ngati-ngati. Kalau sedang di jalan berarti dilihat apa yang harus dibawa, ada yang ketinggalan enggak, atau lek ngunci motor kuwi sing temen-temen ya supaya tidak terjadi kehilangan. Kemudian kalau pukul 3 sampai 4 ini menandakan sedang dipergunjingkan gitu loh. Kemudian kalau cegukan pukul 4 sampai 5 ini waspada saja nggih pada orang yang dalam waktu dekat ini yang panjenengan ajak ngobrol siapa. Terus orang yang Anda percaya ini akan membongkar aib Anda. Kemudian kalau di jam 5 sampai 6 nah ini pertanda kurang baik nih, firasatnya akan sakit ya, mungkin karena kecapean, mungkin karena banyak yang dilakukan sehingga tubuh tidak kuat nih, akhirnya tandanya itu lewat cegukan itu tadi bahwa akan sakit. Tapi sakit itu tidak mesti sesuatu yang berat gitu loh, bisa juga ngger-ngergesi, terus masuk angin atau batuk pilek ya. Intinya tandanya badan ini akan mengalami yang namanya penurunan kesehatan. Kemudian lanjut nih malam hari. Pada pukul 6 sampai 7 nih, ini pada waktu maghrib menjelang isya nih. Nah, ini pertanda akan datang atau akan ada orang yang menolong Anda. Menolong di sini bukan berarti kadang-kadang kita itu sedang mengalami kesulitan, tidak harus seperti itu juga. Menolong itu kadang itu kita memang sedang memikirkan atau mengalami hal-hal yang sulit, tetapi sebenarnya itu hal yang wajar ya. Tapi tanpa disangka-sangka bertemu dengan orang baik yang akan menolong, duduhne solusi, duduhne dalane, duduhne kuncine nggih, yang mana itu memudahkan kita. Nah, kemudian kalau pukul 7 sampai 8, nah itu pertanda bagi panjenengan yang belum menemukan jodohnya itu akan segera bertemu dengan jodohnya. Iki jari primbon ya dulu duduk jariku. Jadi yo diamini ae muga-muga tenan bagi sing jomblo. Sebabnya kan yang namanya ilmu titen itu bisa benar, itu bisa tidak nih. Jadi firasat akan dekat dengan jodohnya. Kemudian kalau pukul 8 sampai 9 ini juga pertanda baik nggih, akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian untuk pukul 9 sampai 10 ini tidak ada maknanya nggih. Nah, langsung ke pukul 10 sampai 11. Ini pertanda akan ada yang menfitnah atau akan kehilangan nggih. Mengalami musibah, entah itu kemalingan atau kehilangan ya. Nah, jadi firasat akan ada yang menfitnah. Jadi kurang bagus di jam tersebut menurut primbon. Kemudian kalau pukul 11 sampai 12 itu firasat akan jatuh sakit. Kalau pukul 12 sampai pukul 1 itu juga akan mendengar kabar kurang baik ya. Akan tetapi kalau
cegukan di pukul 1 sampai 2 malam, ini biasanya jam-jam tidur nggih. Begitu tidur kemudian terbangun karena cegukan, ini pertanda ada yang sedang merindukan nggih. Mungkin orang yang mengagumi secara sembunyi-sembunyi, atau mungkin pacare dewi nggih, atau pasangannya sendiri. Dan kalau di sekitaran pukul 2 sampai 3 itu menandakan kemungkinan besar orang yang suka atau yang kita sayang itu sedang memimpikan kita. Kemudian lanjut, kalau cegukan di pukul 3 sampai 4 ini pertanda akan mengalami kekalahan. Kekalahan ki tidak hanya pertarungan saja nggih dulur, kompetisi, kemudian persaingan ya. Macam-macam kekalahannya yang dirasakan. Kemudian kalau pukul 4 sampai 5 itu pertanda akan mendapatkan keberuntungan. Dulur, yang saya sampaikan ini bisa saja benar, bisa saja tidak. Yang namanya peniten itu kan manusia ya dulur ya yang meniteni. Dan yang niteni ki yo orang zaman dahulu ki ora sing apik-apik tok, barang elek ki yo dititeni ya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi cegukan itu tadi selama menjalankan puasa nggih, bertepatan dengan momen puasa. Jadi wong cegukan iki lek poso iki yo bingung dulur. Biasanya kan kalau cegukan kita mengantisipasi dengan minum nggih, tapi karena kita sedang berpuasa, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, bisa dengan bernafas di kantong kertas. Nah, tisu bisa dulur, tisu ditutupkan ke mulut nggih, kemudian bernafas nangkap nih ini tisu mau, atau bisa dengan cara tahan nafas. Kemudian bisa juga dengan menutup kedua telinga dan memencet maupun menekan hidung, lalu gerakan menelan. Nah, hal itu efektif dilakukan untuk meredakan maupun menghilangkan cegukan bagi yang merasa terganggu. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diambil yang baik-baiknya saja nih dulur. Segala kesalahan yang saya sampaikan itu murni dari saya, dan jika ada benarnya, yang benar itu hanya Tuhan Ta'ala. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.